Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul di atas agama Islam agar memenangkan di antara agama-agama yang lain walaupun orang-orang kafir membencinya. Tidak ada kata yang pantas yang harus senantiasa kita ucapkan melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji namanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pandai bersyukur. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka nikmat yang paling agung adalah ketika kita sampai detik ini masih berada di dalam keyakinan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah nikmat yang paling agung. Di dalam hadis ada seseorang yang paginya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sorenya dia telah kafir. Dan ada orang yang sorenya dia beriman kepada Allah, kemudian paginya telah kafir. Nauzubillah. Maka doa yang senantiasa kita ucapkan agar menjaga hati kita di atas agama Allah yaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa sih tujuannya Allah menciptakan dunia ini. Mungkin di antara kita ya tidak banyak yang mengetahui kenapa sih Allah ciptakan dunia ini. Mungkin sebagian manusia menganggap bahwa dunia ini adalah tempat yang harus ditinggalin, yang harus dihuni selama-lamanya. Sebagian orang mungkin mengira bahwa dunia ini adalah tempat yang mulia, tempat yang sangat indah, tempat yang harus dia dapatkan dengan berbagai macam kemolekan-kemolekannya, dengan berbagai macam keindahan-keindahan yang disuguhkan oleh dunia, perhiasan-perhiasan yang disuguhkan oleh dunia, sehingga manusia itu menganggap bahwa inilah kehidupan yang harus dihuni selama-lamanya. Padahal ternyata dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada harganya. Dunia ini hina. Kehidupan dunia ini hina, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan para sahabatnya kemudian menemukan seekor bangkai kambing yang cacat. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada para sahabat, adakah yang mau membeli satu ekor bangkai kambing ini? Kemudian para sahabat, tidak mau ya Rasulullah. Adakah yang mau aku kasih ya satu ekor bangkai kambing ini? Ya walaupun engkau kasih ya Rasulullah, untuk apa bangkai kambing? Bahkan kambingnya itu cacat. Maka kata Rasulullah SAW, demi Allah, dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing ini.
Sebagian manusia atau kebanyakan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Dia gunakan berbagai cara, dia tukar ya kehidupannya di dunia ini untuk mendapatkan dunia, sehingga dia lalai dengan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi apa? Demi dunia. Dia berpikir dunia ini adalah sesuatu yang indah. Padahal di mata Allah dunia itu adalah hina. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu walahwu wajinatu watafakhurum bainakum." Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Dunia ini hanya permainan. Dunia ini hanya senda gurau. Senda gurau tahu kan? Bercandaan. Si dunia ini nggak ada artinya. Ya, dunia ini cuman permainan, senda gurau ya. Ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan dunia sedangkan kata Allah dunia ini cuman permainan. Cuman senda gurau. Lantas kenapa manusia berlomba-lomba, subhanallah, dia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan dunianya sehingga dia lupa dengan yang apa Allah haramkan. Ya, dia lakukan demi mendapatkan dunia. Begitu moleknya keindahan dunia di hadapan manusia. Padahal di hadapan Allah dunia itu hina. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kata Allah. Dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul gurur, kecuali kesenangan yang palsu, goror, palsu. Jadi di mata Allah dunia ini kesenangan yang palsu. Ya, dunia ini menyajikan kesenangan, kenikmatan, tapi sesungguhnya itu adalah palsu. Kenapa palsu? Ya, palsu. Ketika manusia itu mendapatkan kesenangan dunia, apakah dia bisa merasakan kesenangan itu selama-lamanya? Tidak. Manusia itu tidak akan merasakan kesenangan di dunia itu selama-lamanya. Ada batas waktunya. Ya. Dan itu palsu, kata Allah. Kehidupan dunia ini kesenangan yang palsu. Maka apa yang menjadikan kita sehingga kita rela ya mengorbankan jiwa raga ya untuk mendapatkan dunia, kita tabrak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan naudzubillah, demi dunia mereka rela meninggalkan silaturahimnya, rela memutus hubungan silaturahim, rela memutus hubungan persaudaraan gara-gara dunia. Inilah dunia yang menipu kepada setiap manusia. Maka apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi dunia ini? Ya tadi kita sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kehidupan dunia ini adalah lebih hina daripada bangkai kambing. Tidak ada artinya di mata Allah ya. Dunia ini cuma permainan senda gurau dan kesenangan yang palsu. Berarti menyikapi dunia kita jangan tertipu ya. Kita jangan tertipu. Nah, kita tahu atau mungkin banyak orang-orang yang belum tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu untuk apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard, dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian seterusnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk apa? Untuk menguji di antara manusia siapa yang paling baik amalannya. Jadi dunia ini
bukan tempat beristirahat. Kapan manusia beristirahat? Di mana manusia beristirahat? Di akhirat. Di mana? Di surga. Seorang muslim, seorang mukmin yang beriman, mereka tahu bahwa tempat peristirahatan yang nikmat adalah surga, bukan dunia. Dunia ini adalah tempat kita beramal soleh, ya, mengumpulkan pahala, baru tuh nanti di surga kita baru beristirahat. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu oleh kemolekan yang disuguhkan oleh dunia, sehingga kita hidup di dunia ini selalu mengikuti hawa nafsu kita. Yang mana kata Allah, inna nafsa la'amaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan. Maka kita jangan sampai menjalani kehidupan ini selalu mengikuti nafsu kita. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, surga itu diliputi oleh hal-hal yang dibenci oleh nafsu. Sedangkan neraka itu diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh nafsu. Maka kalau untuk mendapatkan surga, artinya kita harus melawan nafsu kita, ya. Kalau untuk menginginkan neraka, nauzubillah, jika manusia itu menginginkan neraka, gampang, tinggal ikuti aja nafsunya. Karena neraka itu diliputi oleh hal-hal yang dicintai oleh nafsu kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nafsu kita agar selalu berada di dalam kecintaannya, sehingga kita bisa beramal soleh, sehingga kita tahu, ya, hakikatnya dunia. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Akhlak seorang mukmin terhadap dunia itu harus apa? Harus jijik, juhud, ya, harus benci. Akhlak seorang mukmin terhadap dunia itu harus juhud. Apa itu juhud? Ya, juhud itu membenci. Juhud itu benci, juhud terhadap dunia, jadi benci kepada dunia. Ya, itu akhlak seorang mukmin. Jadi juhud itu bukan berarti kita tidak butuh dunia, bukan. Zuhud itu adalah sikap kita menyikapi sesuatu yang jika sesuatu itu bermanfaat untuk akhirat, maka itu kita kejar. Tapi kalau sesuatu itu tidak bermanfaat untuk akhirat, maka tinggalkan. Itulah zuhud terhadap dunia. Banyak, ya, perbuatan-perbuatan yang ternyata melalaikan kita terhadap akhirat, atau perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Contoh, main game, pegang handphone, ya kan, berjam-jam, yang itu tidak menambah ilmu. Ya, kalau pegang handphonenya tentang kajian, ya, menambah ilmu, itu bermanfaat untuk akhirat. Maka sikap kita terhadap dunia adalah harus zuhud terhadap dunia. Zuhud itu bukan harus miskin. Zuhud itu bukan kita benci dengan dunia kemudian nggak butuh dunia, nggak mau kerja, nggak mau apa, itu salah, ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang mempunyai pertahanan yang kuat terhadap godaan-godaan dunia, sehingga kita tidak tertipu dengan kemolekan-kemolekan dan kesenangan-kesenangan yang palsu yang disuguhkan oleh dunia, sehingga kita bisa fokus terus pikiran kita, tujuan kita yaitu akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aqulu qauli hadza wastaghfiru li wa lakum walisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.